wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dokter, Dr. Andes Samsudin SH MPD dan teman-teman. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah berkat rahmat dan kehendaknya kita bisa berada di sini untuk melakukan presentasi mata kuliah asesmen pembelajaran. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dan teman saya Bapak Handri Arba Ayub dari kelompok H. Kami akan mempresentasikan materi hari ini yang berjudul validitas dan reliabilitas instrumen dan bias. Mari kita buka dan mulai presentasi dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Validitas dan reliabilitas instrumen serta bias merupakan aspek penting dalam penelitian ilmiah. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang diinginkan, sedangkan reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan. Validitas dan reliabilitas instrumen sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang valid. Selain itu, bias dalam pengumpulan data dapat memengaruhi hasil penelitian dan memperlemah validitas dan reliabilitas instrumen. Latar belakang masalah. Masalah yang sering muncul dalam penelitian adalah ketidakmampuan untuk memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen serta mengidentifikasi dan meminimalkan bias dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, dan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan bias dalam validitas dan reliabilitas instrumen serta bias merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan secara serius untuk memastikan kepercayaan pada hasil penelitian dan pengambilan keputusan yang tepat. Rumusan masalah. Dalam penelitian ilmiah, masalah yang sering muncul adalah ketidakmampuan untuk memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen serta mengidentifikasi dan meminimalkan bias dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menyebabkan hasil penelitian yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana memeriksa validitas dan reliabilitas instrumen serta mengidentifikasi dan meminimalkan bias dalam pengumpulan data pada penelitian ilmiah. Pembahasan validitas dan reliabilitas instrumen dan bias. Validitas adalah ukuran sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat mengukur variabel yang ingin diukur dengan akurat dan tepat. Validitas mengacu pada apakah suatu instrumen pengukuran benar-benar mengukur variabel yang dimaksud atau tidak. Dalam konteks penelitian ilmiah, validitas adalah salah satu kriteria penting untuk menilai keandalan hasil penelitian dan dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya. Ada beberapa jenis validitas yang dapat diperiksa dalam penelitian, termasuk validitas konten, validitas konstruk, validitas kriteria, dan validitas eksternal. Memeriksa validitas instrumen adalah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan serta dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk menguji validitas suatu instrumen, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik pengujian validitas yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Beberapa teknik pengujian validitas meliputi 1. Validitas konten, yaitu teknik pengujian validitas ini dilakukan dengan mengevaluasi sejauh mana instrumen pengukuran dapat mencakup semua aspek dari konsep atau variabel yang ingin diukur. 2. Validitas konstruk, yaitu teknik pengujian validitas ini melibatkan pengujian apakah instrumen pengukuran dapat membangun suatu konstruk atau konsep tertentu dengan akurat dan konsisten. 3. Validitas kriteria, yaitu teknik pengujian validitas ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari instrumen pengukuran dengan hasil dari instrumen pengukuran lain yang dianggap valid dan dapat dipercaya.
keempat, validitas eksternal, yaitu teknik pengujian validitas ini dilakukan dengan memeriksa sejauh mana hasil dari instrumen pengukuran dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas atau pada situasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Handri. Pada Bapak Handri, saya persilakan. Terima kasih Bu Maria. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen adalah ukuran sejauh mana instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan jika digunakan berkali-kali pada sampel yang sama atau serupa. Dalam konteks penelitian ilmiah, reliabilitas adalah salah satu kriteria penting untuk menilai keadaan hasil penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen pengukuran, termasuk reliabilitas internal, uji kembali, tes atau riset, 3 paralel tes, 4 split half. Dengan melakukan pengajuan reliabilitas instrumen, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dianggap valid. Instrumen, data, dan bias. Instrumen adalah penelitian merujuk pada alat atau metode yang digunakan untuk mengukur variabel atau konstruk tertentu. Instrumen yang valid dan variabel yang sangat penting dan dalam penelitian karena dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Bias adalah instrumen pengukuran merujuk pada kecenderungan instrumen untuk menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak benar karena adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi cara data dikumpulkan atau diproses. Beberapa jenis bias yang sering terjadi di dalam instrumen pengukuran adalah sebagai berikut: bias peneliti, bias respon, bias instrumen, bias sampel. Kesimpulannya, validitas dan reliabilitas instrumen adalah faktor kunci yang harus dipertimbangkan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil dalam berbagai kondisi pengukuran. Selain itu, bias dalam instrumen pengukuran juga dapat mempengaruhi akurasi dan validitas data yang dihasilkan. Beberapa jenis bias yang sering terjadi di dalam instrumen pengukuran adalah bias peneliti, bias respon, dan bias instrumen, dan bias sampel. Dalam kesimpulannya, peneliti harus memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian mereka memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai serta mengurangi kemungkinan bias dalam mengumpulkan dan analisis data untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi dari kelompok kami mengenai validitas dan reliabilitas instrumen dan bias. Mari berdiskusi mengenai materi tersebut dengan melakukan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ya, Pak Jenal, silakan Pak. Mbak Isti. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Dokter bertanya, mudah-mudahan Pak Dokter selalu sehat selalu. Amin. Kita juga teman-teman sehat selalu. Ya. Andri, Ya. kita sadari bahwa kita adalah guru, di mana salah satu tugas penting dari seorang guru adalah melakukan pengukuran atau penilaian terhadap anak didiknya. Salah satu alat pengukurannya adalah kita membuat soal, ya.
apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam rangka membuat soal yang valid dan reliable, sehingga alat ukur itu benar-benar bisa mengukur tingkat keberhasilan dari anak didik kita. Jadi itu yang mungkin saya bisa tanyakan, bagaimana upaya yang perlu kita lakukan untuk memastikan soal yang kita buat itu valid dan reliable. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, silakan Pak Niman. Baik, Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, mohon maaf lahir batin teman-teman yang saya muliakan. Ini berkenaan dengan asesmen ya, maksudnya saya agak sedikit keluar. Hari ini, Jumat kemarin tuh teman-teman saya tuh asesmen. Asesmen itu ya banyak sih ya model pertanyaannya gitu, multiple choice. Ada 3 sesi, ada core, ada intinya segala macam. Tapi kan di situ asesmennya terdiri dari 250 soal, dan setiap soal itu kurang lebih dikasih waktu 15 sampai 30 detik mungkin kurang lebih. Dan ada 5 pertanyaan essay yang harus dijelaskan secara detail. Ini kan asesmen ini mengukur ya kemampuan seseorang sejauh mana dia nanti dikasih jabatan untuk naikkan tingkat misalnya gitu. Grade lah istilahnya. Tapi kadang orang-orang yang kemampuannya dikatakan rata-rata kinerjanya baik ketika di asesmen, karena ketepatan waktunya kurang, kecepatannya kurang, akhirnya nilainya jadi limited. Limited itu istilah paling rendah di bawah. Terus yang ada high itu ada middle atau medium. Ini menurut saya dalam suatu perusahaan memang penyelenggara dari asesmen ini adalah vendor, artinya pihak ketiga yang punya kapasitas mengukur setiap individu di lingkungan kerja. Bagi saya asesmen kayak begini tuh bagus di sisi lain, tetapi tidak seluruhnya mampu mengukur kapasitas seseorang, baik itu secara mungkin psikologisnya, kecerdasan atau segala macamnya yang mampu menyelesaikan persoalan di lapangan gitu. Kira-kira menurut teman-teman pasti kan ke depannya harus ada asesmen yang lebih keren lagi kan. Memang begini dibatasin waktu tapi soalnya banyak, akhirnya kayak kemarin kita bahas itu bacanya ujungnya aja gitu, yang penting keisi karena dia dibatasi oleh waktu. Ya, emang begitu mungkin mekanisme yang ada sekarang. Saya kira begini itu gambarannya menurut teman-teman. Bagaimana dengan model asesmen yang istilahnya di perusahaan yang model begitu tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang raise hand itu, yang bertanya lagi itu yang sudah mencet raise hand-nya. Bu Isti, mohon ya. Bu Isti, silakan Bu Isti. Ya baik, saya langsung saja bertanya ke kelompoknya, apa pentingnya validitas, reliabilitas, dan mengurangi bias dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Apakah sudah jelas atau saya mengulang lagi pertanyaan saya? Pertanyaannya gini Bu Isti, apakah pentingnya validitas dan reliabilitas instrumen dan bias dalam menentukan suatu penelitian gitu? Dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian, kemudian bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Coba untuk menjawab boleh Pak. Pertanyaan dari Bapak Jainal. Pak Jainal ada Pak Jainal?
Andre. Pak, pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan seseorang guru dalam pembuatan soal agar soal tersebut bisa dinyatakan valid dan rehabilitas instrumen dan biasnya sesuai gitu ya Pak Haji. Nah, kalau pendapat saya, guru dapat melakukan beberapa hal dalam pembuatan soal untuk memastikan validitas dan rehabilitasnya sesuai. Antara lain, pertama, mengacu pada standar kompetensi dan indikatornya. Guru harus memahami dengan baik standar kompetensi dan indikator yang harus dicapai oleh siswa dalam pelajaran tersebut, Pak Haji. Jadi jangan sampai guru tersebut nggak tahu kompetensi apa yang ingin dicapai nih setelah saya ngejelasin ini gitu. Pertama itu. Kedua, menentukan jenis dan tingkat kesulitan soalnya. Jangan kita ngajarin soal tambah-tambahan di kelas 1 tiba-tiba kita ngeluarin soalnya perkalian, kan itu nggak sesuai. Jadi harus lebih sesuai dengan apa yang kita ajarkan gitu. Terus guru harus menentukan jenis soal apa yang akan digunakan, itu tadi kan baik itu PG, esai ataupun uraian. Terus selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jelas dan dipahami ini maksudnya ketika guru menjelaskan tambah-tambahan kepada murid kelas 1 misalkan. Kalau murid kelas 1-nya belum jelas dalam penyampaian guru tersebut gitu ya, diulang lagi atau dibahas lagi sampai murid tersebut paham semua gitu. Kemudian menghindari bias dalam soal. Guru harus berusaha untuk menghindari bias dalam soal. Misalkan jangan menggunakan kata-kata memihak pada suatu kelompok atau jenis kelamin tertentu. Maksudnya kita nggak boleh ya, guru harus berusaha untuk menghindari bias. Kata-katanya tidak memihak, misalkan memihak apa ya? Maksudnya tidak menyudutkan seseorang gitu Pak Haji, atau tidak menjelek-jelekan seseorang, maksudnya gitu kali Pak Haji. Jadi tidak menyudutkan sisi jeleknya doang, tapi semuanya bisa kesampaian gitu Pak Haji maksudnya. Terus melakukan uji coba soal. Guru harus melakukan uji coba soal sebelum digunakan ke dalam tes. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam soal dan memperbaikinya sebelum digunakan dalam tes. Jadi sebelum melaksanakan tes itu ya kayak cobalah kita udah ngajarin nih sampai mana sih anak-anak ini paham gitu. Kalau misalnya kita ngajarin perkalian dari tambah-tambahan dari 1 sampai 10 gitu kan. Ketika dilakukan tes secara lisan anak-anak udah pada paham gitu loh. Berarti kan kita sudah berhasil mengajarkannya gitu. Barulah kita berani membuat soal sesuai dengan capaian anak-anak, pemahaman dan pengertian anak-anak tersebut dalam memahami materi tersebut Pak Haji. Kalau menurut saya begitu Pak Haji, agar guru dapat membuat soal dengan validitas dan rehabilitas dan instrumen dan bias yang sesuai gitu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Barangkali ada yang kurang. Terima kasih Pak. Maria, barangkali mau ada teman. Ke Pak. Pertanyaannya yang bisa saya simpulkan gini Pak Diman, bagaimana modul assessment yang digunakan pada perusahaan agar tetap validitas dan rehabilitas, gitu ya Pak Diman ya? Pertanyaannya kan? Betul sekali Bang Andre. Modul assessment yang digunakan pada perusahaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria validitas dan rehabilitas yang tertinggi. Yang pertama yang harus disiapkan adalah klarifikasi tujuan asesmennya dulu Pak Iman. Tujuan asesmen harus jelas dan spesifik sehingga modul asesmen dapat dirancang untuk mengukur apa yang diinginin gitu. Jadi pertama klarifikasi dulu tujuan asesmennya mau ngapain di perusahaan ini gitu loh. Yang pertama kali dilakukan gitu loh. Kemudian yang kedua, seleksi tes
yang sesuai gitu. Kalau misalnya tujuannya udah jelas, baru dilakukan pengetesan yang sesuai gitu. Tes yang digunakan digunakan harus relevan dengan tujuan asesmen atau sesuai dengan kemampuan peserta. Misalnya peserta baru bisa nyapu sama ngepel nih, nggak mungkin kan tiba-tiba ujiannya suruh bikin PowerPoint gitu Pak Iman, kan nggak bisa, nggak sesuai gitu tesnya. Jadi harus disesuaikan Pak Iman. Kemudian tahap selanjutnya pertimbangan konteks organisasi. Asesmen harus diadaptasi dengan konteks organisasi dan perusahaan agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta dan dalam situasinya. Nah, maksudnya kan kayak tadi kalau misalnya mau ngadain asesmen di perusahaan, kita lihat dulu Pak Iman nih, orang yang mau kita uji itu atau orang yang mau kita training udah bisa sampai mana nih. Tadi kayak penjelasan waktu Pak Haji, yang saya sampaikan kepada Pak Haji, kita sebelum melaksanakan training kan ada pelatihan dulu gitu Pak. Misalkan sebelum melaksanakan ujian tersebut kan ada pelatihan dulu. Misalkan kalau bergerak di bidang cleaning service kan ada pelatihan yang namanya menggunakan alat, ada pelatihan yang menggunakan cara ngelap yang benar gimana, cara cleaning kaca yang benar itu seperti apa. Itu kan ada pelatihannya dulu gitu. Kalau misalnya sudah melakukan pelatihan, biasanya dibuatlah tes atau soal yang sesuai keahliannya gitu, jangan sampai menyimpang. Kalau misalnya dia baru bisa ngelap kaca, bersihin kaca, merapin sambil ngucilak itu kaca kan, jangan sampai kita uji tes bukan tentang kaca gitu. Jadi kalau mau bikin yang validitas dan reliabilitas itu harus sesuai jadinya. Sesuai dengan apa? Dengan kemampuan orang yang mau kita uji. Kemudian lakukan uji coba. Modul asesmen harus diuji coba terlebih dahulu pada kelompok kecil serta untuk memastikan bahwa alat asesmen dapat mengukur kemampuan yang diinginkan. Nah, yang tadi saya bilang Pak Iman, kita udah melakukan pelatihan nih yang tadi juga saya jelaskan. Misalkan kita dalam melakukan pelatihan, kita coba pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum kita masukkan ke uji tes. Ketika kita sudah memberikan soal tersebut, banyak yang bisa nih Pak Iman, banyak yang bisa jawab. Nah, berarti itu akan masuk tuh dalam kriteria apa? Oh, ini nanti ketika ngadain tes atau asesmen yang ingin kita bikin, tes ini akan saya keluarin. Tes itu bisa tertulis, bisa apa sih? Bisa praktek gitu kan. Kalau menurut saya lanjutnya Bu Isti, Bu Maria bisa bantu? Oke, apa pentingnya validitas itu ya? Apa pentingnya? Pentingnya validitas dan reliabilitas instrumen dan bias dalam mempengaruhi hasil suatu penelitian? Menurut saya uji validitas dan reliabilitas itu sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya, karena tujuannya itu kan. Demikianlah presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, bahkan hampir ada kekurangan. Itulah adanya dari presentasi dari kelompok kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia menyimak dan mengikuti. Sekian dari kelompok kita. Bila itu